Halo Tipers, selamat datang di video pembelajaran tutorial interaktif manajemen sistem informasi dalam Microsoft Access. Setelah kita menyusun tabel dan membangun relasi antar data, kini saatnya mempermudah proses input data melalui from. Video ini, kita akan membuat from yang user-friendly di Microsoft Access. Adapun tujuan pembelajaran dari video tutorial ini, yaitu sekarang, mari kita mulai proses pembuatan from untuk memasukkan data pelatihan secara praktis dan mudah diakses. Langkah pertama, membuat from dari tabel. Pertama-tama, kita akan membuat from biasa menggunakan fitur From Wizard. Klik tab Create, lalu pilih From Wizard. Pilih salah satu tabel yang ingin dibuat from-nya. Misalnya, di sini kita pilih tabel evaluasi peserta. Pilih semua field yang ingin ditampilkan di from dengan klik tombol panah ganda dan klik Next. Untuk layout, kita pilih kolumnar, lalu klik Next, pastikan nama from sudah sesuai, dan klik Finish. From akan langsung terbuka. Mari kita refleksi terlebih dahulu melalui pertanyaan berikut. Langkah kedua, mengatur urutan input data dengan menggunakan Controls Combo Box. Untuk dapat mengeditnya, klik bagian View, kemudian pilih Design View. Selanjutnya, klik field seperti ID pelatihan, lalu hapus kontrol lama yang berupa text box. Setelah itu, dari menu kontrol di atas, klik icon combo box dan letakkan di posisi yang sama. Saat kamu meletakkan combo box, akses akan otomatis membuka combo box wizard. Pilih opsi I want the combo box to get the values from another table or query. Lalu klik Next. Pilih tabel yang sesuai, yaitu tabel pelatihan bahan ajar, kemudian klik Next. Lanjutkan dengan memilih field yang ingin ditampilkan di combo box, yaitu ID pelatihan dan nama pelatihan. Lalu, klik Next. Setelah itu, isi ID pelatihan dan nama pelatihan dengan ascending. Klik Next. Berikutnya, uncheck list, hide column, dan atur besar kolomnya, serta klik Next 2 kali. Pilih opsi Store that value in this field, dengan pilihan ID pelatihan atau combo box yang akan digunakan. Klik Next. Pada bagian ini, ketik ID pelatihan dan finish. Ulangi langkah yang sama untuk field lainnya seperti ID unit kerja, ID instruktur, dan ID jadwal dengan memilih tabel sumber yang sesuai. Dengan penggunaan combo box, pengisian data jadi lebih cepat, rapi, dan mengurangi kesalahan input. Ini sangat berguna saat field mengambil data dari tabel lain yang sudah kita relasikan sebelumnya. Yuk, jawab dulu sebelum lanjut ke langkah berikutnya. Langkah ketiga, memberikan button dan menyesuaikan desain from. Selanjutnya, kamu dapat melakukan pengaturan tata letak tiap kontrol sehingga rapi, pemilihan jenis font, ukuran, dan warna. Untuk mengatur hal-hal tersebut, kamu bisa pergi ke tab Home, pilih kontrol atau label yang ingin kamu ubah, lalu atur jenis font, ukuran huruf, dan warnanya sesuai preferensi desain kelompokmu. Untuk mengatur warna dan jenis font bagian header from, klik bagian header tersebut, kemudian buka Property Sheet. Di tab Format pada Property Sheet, kamu bisa mengubah warna latar belakang header dengan memilih Back Color. Untuk mengganti font di bagian header, gunakan menu di tab Home seperti sebelumnya. Selanjutnya, mari kita tambahkan tombol atau button untuk memudahkan pengguna saat mengisi form. Klik tab Design, lalu klik icon button di bagian Controls. Letakkan tombol di bawah field terakhir pada form. Saat command button wizard muncul, pilih kategori Record Operation. Pilih Add New Record, klik Next, lalu tambahkan icon pada folder. Pilih All Files, Input Icon, klik Next. Tuliskan tambah data pada bagian ini dan klik Finish. Untuk membuat button simpan data dan hapus data, langkahnya hampir sama. Masih di bagian Record Operation, pilih opsi Save Record. Selanjutnya, untuk hapus data, pilih Delete Record. Untuk memunculkan teks, klik 2 kali pada button, lalu ketik tambah data. Kemudian, beralih ke Property Sheet, di tab Format bagian Picture Caption Arrangement, pilih yang Right. Selanjutnya, kamu dapat mempercantik tampilan button melalui tab Home dan Property Sheet dengan mengatur back color, border color, dan border width. Namun, untuk bagian desain ini, silakan disesuaikan dengan kreativitas masing-masing kelompok agar tampilannya lebih menarik ya. Apakah kamu tahu perbedaan fungsi 3 button tersebut?
Sekarang, mari kita tambahkan latar belakang gambar pada from. Caranya, klik tab From Design, lalu pilih Insert Image. Pilih gambar yang telah diedit sebelumnya, lalu letakkan di bagian Background From. Setelah itu, sesuaikan ukuran gambar hingga memenuhi tampilan from secara menyeluruh. Klik kanan pada gambar, pilih Position, lalu klik Send to Back, agar komponen from tetap terlihat di atas gambar. Saat ini, from kamu sudah terlihat lebih menarik dan fungsional. Setelah menyelesaikan satu from, lakukan langkah yang sama untuk seluruh from lainnya sesuai dengan tabel masing-masing. Pastikan setiap from dibangun dengan struktur yang konsisten dan seluruh elemen desain serta fungsi button telah diterapkan dengan benar. Ayo, sekarang kamu praktikkan apa yang sudah kamu pelajari. Sekarang tipers sudah tahu kan cara membuat from di Microsoft Access? Yuk terus explore fitur lainnya. Sampai ketemu lagi di video pembelajaran selanjutnya. Salam data, salam inovasi!